Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan membahas tentang analisa isu instansi untuk mewujudkan good governance. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari Angkatan 83 Kelompok 3. Anggotanya yaitu Putri Aprilia Rahmawati, Sarjana Terapan Analis Kesehatan. Amalia Roswita Rahmi, Sarjana Terapan Analis Kesehatan. Dia Amalia, Sarjana Terapan Kesehatan. Liska Nurmalika Fitri, Sarjana Keperawatan Nurse. Fresta Yuanita Karisma Dirgantari, Sarjana Terapan Kesehatan. 5 isu instansi di RSUD Dr. Sutomo. Yang pertama yaitu edukasi pasien untuk persiapan pemeriksaan laboratorium atau radiologi yang masih dilakukan secara verbal. Yang kedua yaitu edukasi pasien untuk alur pendaftaran dan persiapan pemeriksaan laboratorium masih dilakukan secara verbal sehingga banyak pasien yang lupa dan kurang informasi. Yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi mengenai resiko penularan infeksi pada pasien dan penunggu pasien. Yang keempat yaitu belum optimalnya promosi rekrutmen donor darah di instalasi transfusi darah. Yang kelima yaitu ketidaksesuaian penjadwalan antara radiologi dan bagian loket. Dari kelima isu tersebut, dilakukan analisa AKPL, aktual, kehalayakan, problematik, dan layak. Dari analisa AKPL, isu yang pertama mendapatkan total nilai 17. Isu yang kedua mendapatkan total nilai 14. Isu yang ketiga mendapatkan total nilai 15. Isu yang keempat mendapatkan total nilai 18. Isu yang kelima mendapatkan total nilai 13. Setelah analisa AKPL, dilanjutkan dengan analisa USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Dari analisa USG, isu yang pertama, belum optimalnya promosi rekrutmen donor darah di instalasi transfusi darah mendapatkan total nilai 13. Isu yang kedua, edukasi pasien untuk persiapan pemeriksaan laboratorium dan radiologi yang masih dilakukan secara verbal mendapatkan nilai 12. Isu yang ketiga, kurangnya sosialisasi mengenai resiko penularan infeksi pada pasien dan penunggu pasien mendapatkan nilai 10. Dari analisa AKPL dan USG, didapatkan core isu belum optimalnya peminat calon pendonor darah di instalasi transfusi darah. Selanjutnya, kami akan melakukan diskusi mengenai penyebab, dampak, dan gagasan penyelesaian masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas tentang isu di instansi tempat kita bekerja, yaitu RSUD Dr. Sutomo. Sebelum kita membahas, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Aprilia Rahmawati dari instalasi Laboratorium Sentral. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Amalia Roswita Rahmi dari instalasi transfusi darah sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Diah Amalia dari instalasi Laboratorium Sentral Unit Patologi Anatomi. Saya di sini sebagai notulen. Perkenalkan, saya Liska Nurmalika Fitri dari Keperawatan. Saya di sini sebagai peserta. Perkenalkan, nama saya Fresta Yuanita. Saya di sini sebagai peserta. Baik, terima kasih. Dalam diskusi kali ini, kita membahas tentang isu terkini di RSUD Dr. Sutomo. Sebelumnya, kita sudah menganalisa beberapa isu di RSUD Dr. Sutomo,
dan didapatkan satu core isu, yaitu belum optimalnya peminat calon pendonor darah di instalasi transfusi darah. Nah, sekarang mari kita diskusikan dampak, penyebab, dan gagasan penyelesaian dari isu tersebut terkait dengan Smart ASN. Sebelum mendiskusikan masalah, mari kita pahami dulu pengertian Smart ASN. Ada yang bisa memberi penjelasan? Baik, di sini saya mencoba memberi penjelasan tentang pengertian dari Smart ASN. Menurut saya, Smart ASN adalah seorang ASN yang mempunyai kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi, di mana harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Smart ASN menurut saya adalah ASN yang berjiwa nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada pendapat lain? Mungkin saya akan menambahkan saja, menurut saya Smart ASN itu ASN yang mampu berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi yang ada di Indonesia. Cukup. Mohon izin untuk menambahkan. Mungkin saya mau menjabarkan ya tentang Smart ASN. Smart ASN pun ada macam-macam. Yang pertama itu integritas. Itu suatu kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan menjunjung tinggi nilai luhur dan keteguhan untuk mempertahankan kejujuran. Terus nasionalisme itu sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Yang selanjutnya itu profesionalisme sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Terus global itu seorang ASN mampu memiliki pandangan atau sikap yang mendunia diwujudkan dengan melakukan edukasi pasien tentang prosedur, tindakan, dan resiko dari suatu pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Lainnya itu seperti menguasai IT dan bahasa asing, yaitu seorang ASN yang dituntut untuk tidak gaptek, dapat mengoperasikan aplikasi IT, menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memiliki kemampuan bahasa asing. Berjiwa hospitality, yaitu seorang ASN bersikap ramah, memberikan layanan prima kepada masyarakat, diwujudkan dengan petugas melalui melakukan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Networking atau yaitu seorang ASN mampu menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh pada kesuksesan profesional maupun personal, diwujudkan dengan menjalin kerjasama. Yang terakhir itu entrepreneurship, yaitu seorang ASN dituntut memiliki jiwa kewirausahaan, diwujudkan dalam pelayanan cepat, efektif, dan tepat sasaran. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bahas mengenai masalah belum optimalnya peminat calon pendonor darah di instalasi transfusi darah. Lalu kita mencari gagasan pemecah isunya dengan nilai Smart ASN. Yang pertama, kita bahas yaitu penyebab masalah tersebut. Kira-kira apa ya penyebabnya? Izin menambahkan, kalau saya kan kerja di transfusi darah ya, jadi banyak banget untuk masalah yang terjadi. Misalkan, yang pertama, masih rendahnya keinginan untuk donor darah. Yang kedua, lagi masa penyembuhan, contohnya kayak lagi habis COVID atau habis minum antibiotik, jadi nggak bisa donor darah. Yang tiga, promosi donor darah yang kurang menarik. Yang terakhir itu, masih banyak orang itu masih takut gitu loh sama jarum suntik, jadi ya nggak mau gitu mau donor darah. Baik, mungkin ada pendapat lain? Izin menambahkan, menurut saya penyebab belum optimalnya peminat calon pendonor darah di instalasi transfusi darah itu salah satunya masyarakat kurang paham mengenai
prosedur donor darah di rumah sakit. Seringkali muncul stereotip bahwa pelayanan di rumah sakit antriannya lama, ribet, dan petugas tidak ramah. Karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur donor darah tersebut, asumsinya masyarakat sering berasumsi jika melakukan donor darah beresiko tertular penyakit karena penggunaan jarum bekas. Kemudian ada pun beberapa kalangan masyarakat yang sebenarnya sudah aware tentang pentingnya donor darah, namun untuk melakukan donor darah di rumah sakit tidak memiliki waktu luang karena kesibukannya. Ingin menambahkan dari keterangan Mbak Presta tadi, mungkin sudah ada minat dan ada niat juga, sudah sampai ke lokasi donor darah, tetapi sampai di lokasi setelah dilakukan pengecekan, terdapat beberapa kontraindikasi, sehingga pendonor atau calon pendonor ini gagal untuk dilakukan donor darah. Contohnya pada wanita haid, wanita hamil, terus berat badan yang kurang, atau yang sering terjadi itu kadar hemoglobinnya rendah maupun tekanan darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu beberapa penyebabnya. Selanjutnya, kita bahas apa saja dampak dari masalah ini. Mungkin ada yang punya pendapat? Menurut saya dampaknya yaitu mungkin stok darah di rumah sakit menjadi menurun ya, sehingga tidak semua jenis darah tersedia, atau tidak semua jenis golongan darah juga ada. Jadi seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan? Menambahkan dari pendapat Mbak Dia, kalau misalkan jenis golongan darah dan jantung jalannya itu nggak lengkap, maka proses transfusi pada pasien baik dari keluarga maupun tenaga medis bakal kesulitan aku mencari darahnya. Ini juga kelanjutan dari pendapat sebelumnya. Jadi kalau sulit untuk menempatkan darahnya, maka proses transfusinya juga gagal, sehingga memperburuk kondisi pasien, sehingga mengancam jiwa, terutama pada kasus-kasus hematom ya, atau pasien-pasien yang pos muda dengan perdarahan, anemia atau Melanjutkan dari Mbak Liska, izin menambahkan, jika kondisi pasien turun, pasien dan keluarga pasien sehingga tidak terlayani baik. Sehingga pasien dan keluarga pasien mengalami penurunan kepercayaan terhadap rumah sakit. Akibatnya, dampak citra rumah sakit pun turun. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mari kita cari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Karena tampaknya memang masalah ini sangat urgent ya. Ada yang punya pendapat mengenai gagasan penyelesaiannya? Saya izin untuk gagasan penyelesaiannya. Solusi untuk masyarakat yang memiliki stereotip buruk tentang rumah sakit, yaitu dengan mempublish video promosi donor darah yang nantinya di dalamnya digambarkan keadaan ruangan transfusi darah, hadiah-hadiah yang didapatkan setelah donor darah, serta menunjukkan pelayanan yang baik saat donor darah, sehingga pendonor darah tertarik untuk melakukan donor darah di rumah sakit. Kemudian bagi masyarakat yang sudah memiliki keinginan untuk donor darah, harusnya kita memiliki aplikasi, bisa jadi namanya aplikasi pesan donor darah. Jadi nanti di situ terdapat jadwal, nantinya masyarakat yang tidak punya waktu longgar memesan untuk donor darah, kemudian petugas bisa datang ke tempat si pendonor darah tersebut. Sekian. Baik, apa ada pendapat lain? Saya ingin menambahkan ya, kalau menurut saya tambahan itu tentang edukasi tentang prosedur seperti alat-alat yang digunakan sekali pakai sehingga tidak berdampak pada penularan penyakit serta manfaat dari donor darah itu sendiri. Kalau manfaat donor darah
itu kan yang pertama, selain menjaga kesehatan jantung, bisa meningkatkan produksi sel darah merah, terus bisa mendeteksi juga jika kemungkinan ada penyakit pada pendonor itu sendiri. Itu sih dari saya. Baik, apa ada pendapat lain? Mungkin juga bisa ditambahkan ya, selain fokusnya pada sosialisasi dan promosinya, kita juga perlu untuk menjelaskan kriteria pendonor, sehingga para calon pendonor itu tahu jika dirinya bisa melakukan donor darah atau tidak, sehingga berpengaruh juga nanti pada jumlah antrian. Izin menambahkan, selain itu mungkin bisa diberikan reward ya untuk para pendonor atau door prize yang menarik, sehingga bisa menarik minat masyarakat lainnya, atau bisa juga didukung dengan adanya bus donor darah pada event-event tertentu seperti acara Car Free Day kayak gitu. Baik, terima kasih pendapat-pendapatnya. Mari kita akhiri diskusi kali ini. Sebelum diakhiri, saya persilakan untuk notulen membacakan hasil diskusi hari ini. Baik. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kita hari ini, yakni penyebab dari permasalahan belum optimalnya peminat calon pendonor darah di instalasi transfusi darah ya. Penyebab masalah tersebut yang pertama yakni masih rendahnya keinginan untuk menjadi pendonor. Yang kedua yakni lagi masa penyembuhan sehingga tidak bisa menjadi pendonor. Yang ketiga, promosi donor darah yang mungkin kurang menarik. Yang keempat, banyak dari masyarakat kita yang masih takut jarum suntik sehingga enggan untuk melakukan transfusi. Yang kelima, yakni tidak paham prosedur untuk donor darah. Yang keenam, tidak ada waktu luang untuk donor darah atau tidak tahu tempat donor darah itu di mana. Yang ketujuh, yakni kurang pengetahuan mengenai kriteria pendonor dan manfaat dari donor darah. Akibat dari kurangnya pendonor darah itu seperti yang pertama, ketersediaan jenis dan golongan di rumah sakit tidak lengkap. Yang kedua, yakni tindakan transfusi menjadi terlambat, sehingga memperparah kondisi pasien. Dan yang terakhir, yakni menurunkan tingkat kepuasan pasien dan nilai dari rumah sakit itu sendiri. Solusinya yang pertama, yakni promosi untuk donor darah yang dilengkapi dengan edukasi prosedur, manfaat, dan kriteria untuk melakukan donor darah. Yang kedua, sebagai Smart ASN, edukasi harus berbasis digitalisasi, sehingga kita bisa memanfaatkan aplikasi, video, infografis, ataupun TikTok, dan dipublis di media sosial, sehingga pesan yang diberikan bisa mencakup sasaran yang luas. Baik, demikian diskusi dari kami mengenai upaya rekrutmen pendonor darah. Terima kasih atas pendapat dari semua peserta diskusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok, maka didapatkan penyebab isu tersebut adalah yang pertama, masih rendahnya keinginan untuk donor darah. Yang kedua, sedang masa penyembuhan sehingga tidak bisa donor darah. Yang ketiga, promosi donor darah yang kurang menarik. Yang keempat, takut jarum suntik sehingga enggan untuk melakukan transfusi darah. Yang kelima, yaitu tidak memahami prosedur donor darah. Yang keenam, tidak ada waktu luang untuk donor darah dan tidak mengetahui tempat untuk donor darah. Yang ketujuh yaitu kurang pengetahuan mengenai kriteria pendonor dan manfaat dari donor darah. Dampak dari isu tersebut yaitu ketersediaan jenis dan golongan darah di rumah sakit tidak lengkap. Tindakan transfusi menjadi terhambat, memperburuk kondisi pasien, dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepuasan pasien dan nilai rumah sakit.
Lalu dari hasil diskusi didapatkan 2 gagasan pemecah isu. Yang pertama yaitu promosi untuk donor darah yang dilengkapi dengan edukasi prosedur, manfaat, dan kriteria untuk melakukan donor darah. Yang kedua yaitu sebagai Smart ASN, edukasi harus berbasis digitalisasi, sehingga kita bisa memanfaatkan aplikasi, video, infografik, ataupun TikTok, dipublish di media sosial, sehingga pesan yang diberikan bisa mencakup sasaran luas.